kita waktu anak gajian, kita menjadikan Zaman dulu masih begitu lah ya. Ini parahnya kan Karena memang dulu pertama kali sekolah ini dibangun, terutama yang MI itu dan TK itu memang tidak dipungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini pada kesempatan Al-Hamid Channel, kita kedatangan salah satu daripada pendiri daripada Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah. Di samping Pak Sobahan, ini ada salah satu pendiri Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah. Nama beliau Haji Kastalani Hasan. Nah, beliau ini bisa dikatakan legend di sini. Nah, karena dari awal sampai sekarang, alhamdulillah umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut nanti kita akan bincang santai dengan beliau bagaimana nama Al-Hamid itu jadi dinamakan Al-Hamid, kemudian tahun berapa dan lain sebagainya, nanti kita akan bincang-bincang santai. Pak Subhan, ada pertanyaan dengan beliau? Mungkin pertama menambahkan juga ini ya, posisi beliau ini sekarang adalah ketua Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah. Mungkin nanti bisa kita eksplor lebih lanjut. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari ulun ini, kapan dibangun atau dibentuk Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah ini? Asal usulnya pertama tahun 84 kami pindah ke Kain Hidung ini dari Banjarmasin dan Lokalayan, pindah ke ujung ke Kayu Tarinjen ini, sini tempatnya. Hanya tinggal beberapa orang di sana, di sini tempat sini, yaitu Haji Yus'ab dan Haji Tal'at pindah kemari. Waktu itulah sekolahan ada di sini, lalu kami berpikir berunding untuk mendirikan sekolahan. Alhamdulillah. Tapi dibangunnya dulu melalui yayasan dulu. Iya, setelah itu sudah kumpul kami. Lalu diadakan yayasan, dibentuk yayasan. Yayasan diketuai oleh kita, Haji Ibrahim Sidi, Haji Telat, Haji Asmuni, dan yang punya tanah yaitu Haji Ismail mewakafkan kepada kita. Lalu terdiri biasa mendirikan anak sekolahan. Itu semuanya almarhum. Almarhum semua. Terus awalnya yang dibangun itu apakah langsung sekolah atau masjid dulu? Pertama mendirikan komputer itikad. TK dulu. Jadi kita melakukan barangnya, pengakasnya, mulai barangnya di Banjarmasin, bawa kemari, dan termasuk anak kita itu yang pertama Abdul Hamid itu, sedangkan dia atau membantu mengangkut pakas tersebut. Jadi waktu itu, waktu hari Ahad, yang empat membantu, lalu dia bersama-sama Ridwan kawannya pergi berjalan-jalan, maka terjadilah kecelakaan itu. Jadi itu anak bapak ya, anak yang pertama. Yang pertama itu namanya Abdul Hamid. Lalu dari situ nama sekolahan tapi dia untuk mengenang dia, lalu dinamai Al-Hamid. Itu ceritanya. Jadi itu asal muasal nama Al-Hamid. Karena memang banyak yang bertanya ini Pak Haji, bahwa kenapa Yayasannya Al-Hidayah Akhlaqul Karimah tapi nama lembaga pendidikannya Al-Hamid. Bahkan banyak yang sering bertanya itu, ini apa Habib ya gitu. Ini kan ada marga Al-Hamid gitu. Dengan ini penjelasan Pak Haji ini menjadi jelas bahwa memang asal muasalnya adalah nama anak beliau yang membantu pembangunan pertama kali TK. Kemudian memang takdir Allah menyampaikan umur beliau di situ dan beliau meninggal, maka dinamakanlah menjadi Al-Hamid. Itu. Waktu itu selama kelas kelas 4 atau kelas 6 adalah 6 MI. Al-Hamid itu. Dulu pertama kepala madrasahnya siapa, Pak? Dulu nama kepala madrasahnya dia Guru Ardian. Guru Ardian. Yang mengelola juga beberapa tahun. Cuma kita waktu anak gajian,
Akhirnya kita menjadikan bencana. Zaman dulu masih begitu lah ya. Tapi ini parahnya kan apa ya? Karena memang dulu pertama kali sekolah ini dibangun, terutama yang MI itu dan TK itu memang tidak dipungut biaya, karena memang untuk masyarakat sekitar sini dulu. Bahkan dulu masih ingat dulu cerita waktu almarhum Mas Abah masih hidup, itu bahkan becarian muridnya siapa nahum sekolah diberi tas, diberi sepatu, jujur lah kayak gitu. Ya sebagiannya itu. Itu kan. Jadi setelah itu terus menerus kemudian beberapa tahun lewat berapa menanam tuntukannya, lalu pindah ke yang lain sudah ganti lewat Ibu Salamah. Ibu Salamah pemimpinnya. Dilibatkan anak itu bulan dewasa, pindah balik menggantung yang lain pernah. Tapi niat kita mudah-mudahan kepada Allah agar sekolah ini menjadi besar dan dipimpin oleh anak kita sendiri. Nah itu cita-citanya tanah. Jadi waktu mendirikan itu yayasan itu kan niat supaya kita ini untuk mendirikan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kan. Jadi kepada berikutnya anak muda sekarang kan pesan itu diingatlah supaya jangan sampai terpindah keyakinan tauhidnya kuat lagi. Alhamdulillah berkat niat-niat ikhlas dari para pendiri yang terdahulu, alhamdulillah Al-Hamid ini sampai sekarang masih jadi sekolahan favorit dan mudah-mudahan akan terus berlanjut mencetak generasi-generasi Qur'ani yang mendunia insyaallah. Artinya kalau secara usia mulai dari tahun 1984 ya, yayasan didirikan, artinya sudah 36 tahun. 30 berapa? 28 ya, Masya Allah. Artinya kalau di umur manusia itu sudah dewasa matang kan, hampir 40. Ya, jadi sudah dewasa bahaya sudah sudah. Iya. Seperti sekarang ini katanya, wah cantik banget. Jadi alhamdulillah tadi Kai sudah lihat room tour yayasan yang baru. Sidin memuji alhamdulillah nih luar biasa kata beliau, tempatnya enak dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sudah. Kai, ini kami minta harapan Kai terhadap sekolah ini ke depannya bagaimana Kai? Harapan pihak dari kita punya PAUD, Hidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah. Ya sudah, ke depan ini kalau cita-cita kita masih akan mendirikan lagi sekolahan di tingkat utara. Itu rencana masih dalam jiwa kita untuk di sana. Tanahnya sudah disediakan sana, masjidnya sudah disediakan. Mudah-mudahan generasi muda ini seperti kita juga. Amin. Mudah-mudahan melanjutkan lagi, menambah lagi. Karena kita waktu ini bukan berjuang perang lagi, kita berjuang untuk mendirikan kalimat Allah. Karena berjuang lagi seperti hari Nabi. Dan perang Farsidulillah. Orang ini perang kita mendirikan agama supaya manusia menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Tuhan Allah dan Nabi Muhammad. Itu karena juga kalau kita lihat rekam jejak beliau, Pak Haji Kastalani ini mempunyai 3 masjid. Ya, ada 3 masjid yang beliau dirikan. Artinya beliau niat untuk membangun umat, untuk menabung pahala itu luar biasa sekali. Di mana saja tuh masjid kayak yang pertama sekali di Al-Hidayah ini yang pertama. Yang kedua di Soma sudah terlaksana di Lingkar Utara. Yang ketiganya tempatnya di Sungai Saleh, di Saleh. Itu berupa langgar dulu di Soma. Rupanya 99 tenang sudah berupa bangunan insyaallah. Dan lapangan di kelilingannya 45 persegi sudah banteng. Cuma tinggal mudah-mudahan anak-anak yang melanjutkan ini, generasi muda yang melanjutkannya. Kalau ada yang jalan ke Lingkar Utara tuh namanya Masjid Barokah. Ya. Barokah. Masjid ada namanya Masjid Barokah. Nanti bisa lewat di sana. Kalau perlu ada yang ingin donatur silahkan juga di sana untuk masih dibuka untuk donatur di sana. Mudah-mudahan masjidnya juga cepat selesai kan, seperti Masjid Al-Hidayah di Kayu Tangi. Terus siapa tahu ada muhsinin yang ingin sama-sama bisa bangun
rencananya memang kalau di sini adalah tempat mungkin kita menamakan sekolah madrasah budaya, mungkin di sana mudah-mudahan bisa berbentuk pesantren seperti itu ya, yang tempat menginap pada asrama. Dan nanti siapa tahu ada muslimin yang melihat ke sana tergerak kemudian bisa membangunkan. Karena memang di sini sudah ada sistemnya, tinggal mungkin di sana itu tinggal yang asramanya aja lagi. Jadi tinggal bisa kita bawa yang sudah kita laksanakan di sini untuk dilaksanakan di sana, mungkin seperti itu insya Allah. Sedikit kayak untuk background sekolahan ini kan ada tadi nama Ibrahim Saidi. Nah karena ulun ini masih muda, generasi muda, jadi belum mengetahui nama-nama siapa sih para pendiri itu. Pendiri yang ada di sini. Nah bisa diceritakan kayak siapa-siapa saja orang yang terlibat di sekolahan ini dari yayasan. Dari yayasan itu pertama sebagai pemuda yayasan namanya Haji Ibrahim Saidi dan Haji Ismail punya tanah mewakafkan, dan ke Haji Telaat saudara kita, dan Haji Yus'ab dan Samlan itu Kemalan. Terus saudara kita Samlan, Haji Yus'ab itu saudara kita juga, dan Haji Asmuni ya masih keluarga. Ya, menjurangan bukan sungai salah ya. Untuk badan hukum. Yayasan. Ya, itu Ibrahim Saidi pun juga masih keluarga juga gitu kan, masih sepupu. Jadi alhamdulillah. Jadi kita sering-sering itu. Jadi bahwa mendirikan sekolah itu pertama sekali kita minta izin berpendapat kepada Haji Mukri Gawit. Jadi Imam Baul Ulum. Kita harus menemui beliau, kita hendak membangun sekolahan, bangun tanah. Ya beliau bagus sih, kerja sama-sama gitu. Nah, udah. Terserah ini jadi bekas wasilin, beliau kata rahmat sedikit berbeliau. Sama ini. Di sini kenapa jadi dipilih di Kayu Tangi nih kayu dulu? Pertama sekali kan di sini kita pindah sini. Oh, desa pindah ke sini, tanahnya ada di sini. Hanya beliau, tanah Haji Ismail di sini. Tanah pun siap, kemudian wakafkan untuk diwakafkan untuk membangun sekolah. Iya. Jadi kita terusnya kita sudah berjalan terus. Kita berniat kalau kita ada di tanah kita sendiri membangun masjid tanah kita sendiri. Jadi tanah pemerintah. Alhamdulillah Tuhan melakukan tanah di Negara Utara dan yang di Sungai Salah. Tuhan melakukan alhamdulillah. Untuk ceritanya. Dulu sempat kepikiran jadi ingin bangun sekolah itu kenapa kayak? Kalau dibangun misalnya rumah sakit ya. Jadi ini ya kami ini kita berkumpulan kan tadi ayo kita bangun sekolahan aja, kenapa itu? Karena sekolah itu adalah untuk mendirikan kelima tambah tadi, untuk tujuan kita siar kita itu Pak. Kalau kita bangun rumah sakit kan duit aja dapat. Kalau kita sekolahan dari segi bisnis ya cuma kita berniat supaya diketahui kadang mencari kesungguhan di sekolah sini. Untuk beramal aja. Jadi Allah aja memberi rezeki kepada kita. Jadi kita mengangkut barangnya karena mau bawa masalah semuanya bila taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji Kastalani diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keafiatan, umur yang panjang sehingga masih tetap membimbing kita, membina kita di Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah. Kemudian ini ada pertanyaan juga, tips ini supaya awet muda itu bagaimana? Umur Pian kan sekarang sudah 70. Alhamdulillah 83. 63 Masya Allah. Tapi masih kayak alhamdulillah 60-an. Masih kuat ya. Kuat naik tangga 3 lantai. Batis kada sakit. Alhamdulillah sakit juga tapi rahasianya apa? Rahasianya kami mulai habis kawin itu Bama, bukan rahasia dong. Bama ngamalkan selawat
salawat kamilah, salawatan. Kamilah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina tunjirmin ayabat. Ya. Malam nisfu saban 1000 kali. Masya Allah. Besok hari ini puasa. Besok hari puasa. Ya, jadi malam nisfu saban itu kita memalakannya 1000 kali. Jangan bawa pandera. Saat malaman suntuk, Pak, kita pakai jangguring semalaman. Jadi mulai di tahun 65 habis kawin kita amalkan terus sampai sekarang. Setiap tahun Setiap tahun. Di malam nisfu Sa'ban. Saban. Kebetulan malam ini. Malam ini. Malam nisfu Sa'ban. Jadi kemudian pada ini kita bisa siap juga. Kita kan istirahat ini untuk mengerjakan malam ini. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, selain salawat apalagi? Itu 1000 kali. Lawas dulu sembahyang tahajud. Pertama-tama ya apa katanya dulu. Lawan kita hari Jumat perai. Jam 10 dari sudah masjid, jam 11. Perai Usahanya usaha khusus untuk ibadah. Waktu berdagang, waktu berdagang yang lain. Khusus ibadah hari Jumat. Hari Jumat tidak. Selain amalia itu, kalau amalia fisik apakah ada misalnya puasa atau apa atau ya puasa, kami sudah tua nih puasa lagi muda, kita mencari berkawin dulu jangan menghemat benar, karena kan ada apa itu tugas kita kan mencari nafkah ini, jangan berkawin. Salat harus biar terus ini kan makanya harus seimbang. Jadi nomor-nomor Jumat kan. Jadi jangan dia waktu muda nih ibadah terus ya Laila. Betul, alhamdulillah. Berarti nanti ada porsinya masing-masing. Jadi hari Jumat itu sembahyang apa itu namanya? Sembahyang tasbih itu jangan ditinggalkan. Hari seminggu dulu. Itu sudah tua. Kalau gitu ini setiap hari malam dan siang. Sembahyang tahajud. Ya sih. Salat duha kan sudah dewasa sudah kadang kawin lagi. Salat duha berapa 12 rakaat. Iya. Karena tahajud itu ada 20 kan berapa rakaat. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan, mudah-mudahan kita mau panjang umur juga, dan mudah-mudahan ulu ini selalu berdoa Pak Subhan. Di hidup ulu ini harus ada karya yang ditinggalkan atau legacy yang perlu dikenang orang. YouTube ini salah satunya gitu Pak Subhan. Jadi sampai kapanpun kita akan ada ini peninggalan. Nah, seperti kayak ini banyak peninggalan. Jadi kita harus iri dengan orang-orang yang mempunyai peninggalan yang baik. Karena peninggalan yang baik pasti akan dikenang orang walaupun sudah wafat. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak beliau. Jadi amal jariah terus mengalir dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti beliau. Nah, sedikit informasi juga Pak Subhan. Ini kayak juga alhamdulillah di Al-Hamid itu jumlah siswanya sudah mencapai 1.000-an untuk jumlah siswanya. Nah, ini tidak lepas daripada doa-doa para ketua yayasan, pendiri yayasan dan juga kepala madrasah yang sudah berusaha dalam meningkatkan mutu di pendidikan madrasah Al-Hamid baik dari jenjang PAUD, kemudian MI Al-Hamid, MTS Al-Hamid dan MA plus Al-Hamid. Mudah-mudahan semakin berkembang, bangunannya pun, fasilitasnya pun juga semakin bertambah tiap tahunnya, semakin diperbaiki dan mudah-mudahan dengan berkat yayasan yang semakin solid ini, semua jenjang itu mendapatkan pemerataan mutu yang baik. Subhan ada bentuk terakhir nih. Perlu kalau sedikit. Iya. Kenapa artinya tadinya Assalam namanya masjid Di awalnya di masjid di lingkar kabar di Galeri Barokah itu kalau tahu ikut aja ke Salame, tahu tania. Itulah perlu disampaikan karena beliau lah bisa dari itu apa aja tidak membantah. Jadi yang perlu galang apa untuk membangun di sana. Jadi artinya peran istri beliau ini sangat luar biasa juga sampai kata beliau perhiasan jatuh berlului melepas rela melepas perhiasan untuk pembangunan masjid. Terakhir ini pesan untuk kami semua bagian di yayasan atau untuk guru-guru, apa pesan pian untuk kami semua anak muda-muda ini? Jadi pesan kita dari seluruh karyawan sekarang supaya dijaga kehormatan, keselamatan
Nama baik. nama baik kita. Pertama yayasan, kedua guru-guru jaga guru-guru suratan. Jadi sama mengerja berniat dengan lillahi ta'ala. Jangan kita mengharapkan artinya materi apa segalanya, mengambil kesugihan kabel di sini. Kita minta kepada Allah agar tolak kelebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan dapat kita mengamalkan. Amin. Ya Allah. Ridwan, mungkin ada lagi terakhir untuk Ya, Bu Wujud, ada yang disampaikan atau ada pertanyaan terakhir? Mungkin kan salah satu faktor juga kan kenapa jadi banyak siswa kita kan salah satunya juga kepercayaan dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah kita. Itu kan alhamdulillah, terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada orang tua yang sudah percaya. Ada yang satu saudara 2-3 saudara itu semuanya sekolah di Al-Hamid. Alhamdulillah, itu kan sangat luar biasa gitu kepercayaan orang tua kepada yayasan kita. Ya, itu yang kita pegang. Ya, alhamdulillah, tadi sudah ada kita bincang-bincang santai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita dapat mengamalkan, mengerjakan, dan kita juga terakhir mendoakan sama-sama mudah-mudahan beliau diafiatkan, disehatkan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.